Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yarfa'u bil 'ilmi man yasha' wa bil jahli yahfidu man yasha'. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas Margahatir beserta jajarannya, khusus yang saya hormati dan saya cintai pimpinan Majelis Ta'lim Kajian Muslimah Ibu Haja Yeni beserta seluruh jamaah yang hadir yang senantiasa kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah walhamdulillah. Sore hari ini Allah izinkan kita bertemu dengan kajian muslimah Nyaman aja boleh. Iya, emang gak capek. Ya udah. Agak capek. Iya, Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan pada sore hari ini kecuali buat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita menyampaikan kita kepada tahun baru Hijriah 1447. 1446 sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah berikan ke depannya. Allah memberikan yang terbaik buat kita semua, umur yang barokah, kesehatan yang berkah, rezeki yang berkah, waktu juga yang diberikan Allah berkah. Mana waktu yang berkah? Kita punya waktu selalu dipakai ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan semua itu kepada kita untuk kedepannya lebih baik lagi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu, sebelum kita masuk ke materi kita, mari sama-sama kita awali taklim kita dengan pembacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah yang mulia ini sebagai hadiah kita pada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Mereka sudah berpulang ke rahmatullah. Berkat yang kita kumpul pada hari ini, semoga Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan kita berharap orang-orang tua kita yang sudah jadi ahli kubur, Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ighfir
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Nabi Mustafa masuk ke materi kita hari ini. Kita akan pelajari macam-macam najis dan tingkatannya. Kalau kita langsung ke bab sholat, sholat ada syaratnya nggak Bu? Ada. Sholat syaratnya bersih dari 2 hadas, ya, hadas besar atau hadas kecil. Kalau kita sholat masih punya hadas, sah nggak sholat kita Bu? Nah, oleh karena itu hadas harus dihilanginya dengan apa? Ya dengan air. Bahkan nanti ada najis-najis yang harus dibasuh, bukan sekedar cuma air, ya. Dibasuh harus salah satunya biturab dengan debu atau tanah. Baik, kita masuk pelajaran kita yang ketiga, macam-macam najis dan tingkatannya. Najis atau disebut juga najasah. Najis menurut bahasa artinya kotoran. Sedang menurut syara berarti yang mencegah sahnya sholat, seperti air kecil dan sebagainya. Najis dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ini sebelum kita sholat, kita harus sudah bersih dari najis-najis ini. Nanti kalau kita sudah tahu mana yang najis, mana yang bukan, Ibu, baru kita masuk ke bab sholat. Airnya sudah tahu, kemudian air untuk membasuh apa? Membasuh najis, najisnya yang mana, Ibu ya? Dan tingkatan najis ada berapa, kita harus ketahui lebih dahulu. Walaupun saya yakin ibu-ibu sudah pada pintar semuanya mengenai masalah najis, masalah air, tapi ini adalah tanggung jawab Umi sebagai kewajiban Umi, ya. Umi akan terangkan di sini dengan sejelas-jelasnya. Najis dapat dibagi menjadi 3 bagian. Satu, yang disebut najis mughallazah. Apa najis mughallazah itu? Yaitu najis yang berat, yakni najis yang timbul dari najis anjing dan babi. Itu binatang-binatang yang najisnya tidak cukup dibasuh dengan sekedar air. Walaupun dibasuh 7 kali, kalau tidak dicampur dengan nanti tanah atau debu, dia tetap tidak sah. Najis mughallazah ini Bu, cara mensucikannya ialah lebih dahulu dihilangkan wujudnya. Benda najis itu umpamanya kalau di komplek dibilang, alhamdulillah, ini sekarang di kampung-kampung udah banyak Ibu. Dulu karang congok ini sampai Babakan, sampai Gudang, Pompa dan sekitarnya, Rawat Sambung, gak ada orang punya anjing Ibu. Bahkan dulu pernah kalau ada anjing masuk ke kampung itu mati Ibu. Diapain? Dibagerin. Orang kampung bangun semuanya kalau ada anjing masuk. Tapi sekarang keadaannya berbeda Bu. Karena mereka beli tanah, punya duit di dekat kita. Iya Bu ya. Mereka bangun rumah. Mereka siapa? Mereka orang di luar kita. Tapi mereka punya tanah di situ, punya hak. Juga wajib kita hormati. Tapi Islam
satu ajaran Islam. Tapi tentunya Ibu, ini yang jelas Umi lihat orang kita, orang kampung biasanya Bu naruh bejana, apa bejana? Barang-barang buat nyapu di latar ya Bu ya, di pelataran, sapu, kedudukannya Ibu pengki, orang bilang ke kampung Ibu, naruh pengki, naruh sapu, di mana taruhnya? Di belakang rumah, karena mereka punya halaman. Sebelah rumahnya punya anjing, bahkan anjingnya dilepas. Jilat-jilat apa ini? Sapu kita, jilat-jilat apa ini? Pengki yang kita harus pegang. Itu kemungkinan besar, ya. Kita kan nggak tahu kalian. Makanya saya bilang di satu tempat situ, di lingkungan situ, Umi kebetulan ngajar, Umi kasih tahu semua alat perabot rumah tangga kita, mau buat luar, mau buat dalam, masukin ke dalam, khusus ada tempatnya yang dia nggak bisa masuk, nggak bisa jilat-jilat. Nggak basah. Siapa tahu jilatnya pagi, sorenya kering, ya Bu ya, nggak sampai sore mungkin nggak kering. Jadi Masya Allah sekarang ini memang situasinya udah seperti ini Bu, ya. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Ini kita lagi bicarakan tentang ibadah yang buat kita besok bekal nanti, buat besok kita menghadap Allah. Ini semua yang di masjid nggak ada yang nggak mungkin semuanya dan wajib semuanya meninggalkan dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu pasti mengalami mati. Kapan waktunya? Namun kita semuanya harus bersiap-siap, baik dari segi ibadah kita maupun dari tingkah laku kita maupun dari cara bicara kita, semua kita jaga agar kita termasuk orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan di hadapan manusia. Manusia kita baik kayak apa, kalau hatinya ada penyakit tetap aja. Betul. Yang penting Allah, yang penting kita sudah berusaha. Kenapa? Ibu, kematian itu sangat mengerikan, sangat mengerikan Ibu. Umur nggak ada sehari semalam nunggu, besok mau mati, dia salah sempat tahu berarti dia mati Ibu. Baru kemarin, waktu Umi seminar, rambutnya masih ngaji. Sebetulnya itu pengajian hari Kamis Ibu, di Bustanul Ibad sana di Kampung Rawang. Saya bilang Bu, hari Kamis libur. Emang kenapa Ustazah? Saya mau seminar. Saya penting ilmu, saya nggak punya ilmunya. Ini ilmu nggak ada di madrasah, nggak ada di sekolahan, nggak ada di SMP, SMA, nggak ada. Di perkuliahan juga nggak ada. Bu tahu kan Ibu udah kenal namanya Bu Eli Rasman Ibu. Eli Rasman itu. Apa kemarin tema itu Bu? Tema seminar itu tentang pornografi Bu dan bahayanya HP. Beliau mundar-mandir ke Amerika kayak kita bolak-balik proyek. Dan dia bilang sendiri Bu. Dan itu pun saya tidak dikasih uang saku, uang jalan dari pemerintah dia bilang. Saya uang saya sendiri. Kenapa? Cuma saya kepingin tahu dari 2000, pokoknya dari 24 tahun Ibu dia mengusahakan ini. HP apa isinya sebenarnya gitu. Apa tujuannya? Sampai sekarang udah begini menyebar mas belum ada respon sedikit pun dari pemerintahan negeri kita. Kemarin diikut seminar, cuma ada rasa sedih dan pengen berontak bagaimana? Nggak bisa ini. Nggak mikirin diri orang lain, mikirin keluarga. Kenapa? HP itu siapa dia, apa yang ada di rumah kita, ada cucu, ada anak, ada mantu, semuanya punya nggak? Ya. Itu kita belajar ini sebenarnya ini pelajaran Ibu anak madrasah ini macam-macam ngaji. Kenapa ini penting? Saya tahu orang bilang semuanya pintar, tapi siapa tahu ada 1, 2, 3 orang yang nggak bisa ini ya.
Nanti Umi pernah ngajarin di sini ada orang cebok yang nggak bersih, najis nggak tahu, Umi yang bertanggung jawab. Karena kita sebentar lagi akan menghadap Allah. Nabi mengatakan umur umatku antara sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Yang 60 siap-siap, apalagi kayak Umi 70 lebih. Udah tinggal nunggu waktu. Kenapa? Kalau nggak cepat-cepat, yang penting disampaikan, yang penting dijawabkan, ya itu nanti terlambat. Karena mati tua bukan jaminan mati buru-buru, sehat bukan mati lama-lama. Artinya jangan bilang itu iya Umi udah tua harus beresin. Belum tentu. Yang tua kadang masih lama, yang muda ini. No, ibu anu penyakitan, kayaknya dekat meninggal, yang sehat loh. Ibu tahu kemarin waktu seminar, hari Rebo Umi ngaji karena hari Kamis seminar masih ngaji ya jamaah. Bu, terus katanya di ziarah kemarin meninggal pulang, belum nyampe rumahnya, masih di mobil, baru turun dari mobil. Sempat nyebrang, sempat ngumpulin apa itu biasanya ibu kalau pulang dari mana apa itu ya. Ngumpulin, langsung dia sempat manggil orang mau minta tolong, udah ada di sini langsung. Jamaah nih, rumahnya sini kompak. Ini ibrah buat kita, pelajaran buat kita, pelajaran yang wajib. Kita harus sampaikan ini, betul-betul kita jadikan pelajaran, masukin ya ke jiwa kita sedalam-dalamnya. Kenapa? Bahwasanya umur gak ada yang bisa, ibu ya, menahan. Apa kata Allah? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah sampai catatan Allah, ya, jatah dari Allah, gak bisa dimundurin. Gak bisa juga dimajuin. Ini makanya mari ya kita perbaiki sholat kita, mudah-mudahan semakin bertambah usia, sholat kita semakin baik. Itu tujuan Umi. Udah nggak jauh-jauh Umi. Jadi kenapa? Karena sholat adalah ibadah pokok. Ibu haji 10 kali, kalau nggak sholat nggak akan diterima hajinya. Ya. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang mengaku muslim, kalau dia sholat berarti dia mendirikan agamanya. Mengaku muslim, dia nggak sholat berarti dialah perubuh agama. Sholat bukan hanya sekedar apa bu, ruku, sujud, bangun, tidak, isinya yang penting. Kalau saja kita sebelum sholat mana nggak ngerti apa najis, apa yang terjadi, apa ibadah kita batal, air yang bagaimana yang wajib kita pakai, itu kan alat bersuci untuk mensahkan sholat kita. Kalau nanti air udah tahu beres, najis sudah ngerti, baru ke sholat. Kalau kita langsung sholat, nggak tahu najis yang mana, bagaimana yang batal, air yang mana buat mensucikan, sholatnya sia-sia. Ibnu Rushd mengatakan dalam kitab Zubatnya, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal ibadah yang tidak disertai ilmu, la tuqbal, tidak terima, mardudah, ditolak. Khawatirnya kita nanti dari muda sampai tua sampai meninggal dunia, sholat nggak berhenti-berhenti, tapi nggak ada maknanya. Jadi sholat itu, maaf ibu ya, diibaratkan bangunan, banyak modelnya. Bangunan rumah, bangunan gedung. Dia hanya mendirikan 4 tiang, lalu ditutup dengan bilik sampingnya, atasnya atap. Itu namanya atap, rumah. Kemudian ada tingkatan sedikit lagi, tiangnya kayu, ininya bata, ya, pakai genteng, itu rumah.
contoh nih. Ada lagi yang permanen. Diapain namanya? Dicor, pakai cakar ayam. Ibu bakal di tingkat. Itu namanya apa juga? Rumah. Sekarang tinggal pilih, tanya, ibu mau rumahnya mana? Apa yang tadi nomor 1, atau nomor 2, atau nomor 3? Nomor 3. Kenapa emang nomor 3? Nah, tadi yang nomor 1 bangunan rumah tadi, ya sama-sama rumah, sama-sama bangunan. Dan kalau disebut kita kembalikan lagi ke pelajaran kita sama-sama sholat. Tapi sholatnya orang yang diibaratkan bangunan rumahnya tadi seperti itu, partian, bilik, terus pakai atap atasnya, liatin aja ibu. Jangankan hujan gede, jangankan ada angin kencang, gerimis kecil aja, tampias. Bahkan kalau ada angin sedikit ke bawah apa tuh? Ini yang dikatakan sholat asal bilang sholat bu, kurang sehat. Nah itu tuh bangunannya betul. Ya. Ada lagi, ada tingkatannya agak lumayan tadi yang nomor 2 bangunan itu, ya. Biar pusing, biar lagi gak enak badan, tetap sholat. Karena agak patah tuh kira dia ada ujian dari suaminya. Nah, udah gak ingat sholat, udah gak ingat apa-apa. Tapi yang bangunan yang tadi terakhir yang ketiga itu diapain bu? Dicor, dipakai cakar ayam, bahkan dipakein apa? Tingkat. Jangankan hujan kecil, jangan cuma angin begitu. Hujan besar pun nggak kedengeran sama kita. Ya apa ya bu? Rumah Umi nggak ditingkat. Rumah Umi biasa-biasa aja. Tapi kalau hujan Umi nggak pernah denger. Benar bu? Umi kan hujan. Emang kita di dalam ya bu ya? Kita di kamar, kita di dalam, nggak tahu. Biasa-biasa aja kita. Makanya mari hadiah, mudah-mudahan Umi kepengen, ya saya diberi kepercayaan di Bila sini bukan baru sekarang. Kalau sekarang mah, kalau ibu udah nggak Umi mah nggak apa-apa, Umi udah tua. Umi dari umur berapa di sini di Bila? Ya kepengen kumpul di dunia, kumpul lagi di mana bu? Akhirat tuh jauh, akhirat dulu lah, baru surga. Pengen gak kumpul kita nanti bu? Nanti itu harapan apalagi sekarang udah tua, apa yang diharapkan kecuali udah gak ada apa-apa di sini. Dulu kita mikirin masalah anak, masalah ini, ibu ya. Bagaimana pendidikannya, bagaimana bayaran sekolahnya, bagaimana segala macam di sini semua. Aja, karena kita punya tanggung jawab. Tapi sekarang Umi udah baca kitab, baca Quran, umur 50, 60, 70, no semuanya. Yang ada di sini, bagaimana caranya kita basuh dosa. Banyakin zikir, banyakin istighfar, ya, banyakin qiyamul lail, banyak baca Al-Quran. Kalau punya rezeki jangan diikatin aja tuh duit, sedekahkan. Sama siapa dulu? Keluarga yang terdekat dulu, ya, sama anak, sama cucu lagi, jangan pelit. Udah tua jadi ikatin aja tuh duit. Ya. Cucu maksud Umi mau membeli diikatin, kamu beli diikat kan susah mau bagi. Ya Pak ya. Tapi kalau di sini gampang nggak? Jangan ke anak cucu orang lain pun kalau di hati kita menesin tuh orang gampang itu. Tapi kalau duit diikat, maksudnya bukan duitnya diikat di buntal sini, bukan? Ya. Itulah usia kalau sudah di atas Quran mah bicara di atas 40 Al-Ahqaf ibu. Dan kalau asyidahu arba'ina sana. Apabila umur sampai 40 tahun. Gua yang 40 ke bawah. 40 bawah ada enggak? 40 ke atas. Tadi bunyi tahu. Yuk, mari kita fokus pada pelajaran kita sekarang.
Najis yang pertama, najis yang sangat berat adalah najis disebut mughallazah. Mughallazah. Kalau bahasa Arabnya tulisan bahasa Arab mim, ain apa? Ghain, lam, za, ha tamar buto. Mughallazah. Yaitu najis yang berat, yakni najis yang timbul dari najis anjing dan babi. Ini cara mensucikannya ialah lebih dahulu dihilangkan wujud benda najis itu. Kemudian baru dicuci bersih dengan air sampai 7 kali. Dan permulaan di antara pensucian itu dicuci dengan air yang bercampur dengan tanah atau debu. Cara ini dilakukan berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna aw ukhrahunna bit-turab. Hadisnya hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih. Apa kata Nabi Bu? Sucinya tempat bekakasmu. Tadi yang bilang tuh sapu dijilat, ibu ya. Kita kan nggak tahu liurnya dia, ibu ya. Pengki dijilat, mungkin sendal kita yang ada di luar juga dijilat. Saya sudah bilang sama ibu selingkungan situ, lingkungan situ yang dekat dengan yang punya anjing. Tolong kita kekeluargaan, kita jaga kebersamaan kita, bertetangga itu kan kita lebih dekat dari saudara. Saya bilang secara musyawarah, tolong ini diikat. Dicangcang apa diikat apa namanya? Iya, kalau perlu kandangin. Kenapa? Hormati, ya mayoritas di sini umat Islam, itu hormati. Tolong, takutnya nanti kita tahu-tahu mau pakai sendal masukin aja ibu ya. Nah, kita sendal di bawah maksudnya itu. Saya bilang alhamdulillah Bu, ini berhasil ngomong secara pelan-pelan, ya, karena kita juga sama-sama harus menghormati. Kenapa dia ada di situ? Orang dia punya duit di tanah ibu ya. Kenapa nggak kamu yang beli? Ya kalau kamu yang beli, dia ada di situ enggak? Banyak sekarang ibu. Maaf kalau di sini dalam masjid ada orang itu enggak semuanya begitu. Itu banyak batak yang begitu. Yang merah itu anjing. Nih ada sini. Ini ngajar di masjid situ tuh. Tolong sendal kita, pekakas kita semuanya dimasukin ke dalam. Dan tiap hari juga repot juga begitu aja Bu, ada lupanya manusia. Ayo musyawarah, panggil Pak RT. Kalau perlu panggil Pak RW. Musyawarahkan. Ini mayoritas umat Islam. Kalau umat Islam yang di situ, kalau bahasa orang kampung sendiri dia nyempil di situ, itu haknya ngalah ibu ya. Tapi ini mayoritas umat Islam. Akhirnya dimusyawarahkan Pak RT setempat. Alhamdulillah sekarang dia pada laporan sama saya kalau ngaji kan saya emang nggak ke situ jauh. Alhamdulillah nih sekarang dibikinin kandang. Andai kata dia mau keluarin diapain? Diikat. Jadi enggak ayam kemana-mana. Nah, itulah untung sekarang saya bilang coba jangan dulu. Kalau nggak mati itu, ya itu semua orang kampung keluar itu bagelin tim apa itu. Kalau belum mati belum mati. Dulu ini di sini nih. Sekarang nggak bisa begitu ini. Situasi dan kondisi sudah berubah. Kitanya harus menjaga berhati-hati. Kemudian, sucinya tempat perkakas tadi apabila dijilat anjing atau dijilat babi adalah dengan mencuci 7 kali. Permulaan atau penghabisan di antaranya pensucian itu dicuci dengan air yang bercampur dengan
Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi bit turab. Kalau cuma air enggak. Ini udah keputusan dari Rasul. Kalau kita nggak ikutin, sholat kita sia-sia. Kenapa? Sholat harus bersih dari hadas, dari najis, ya Bu ya. Najisnya lagi bukan najis biasa, najis bualannya. Itu najis yang pertama. Cara mensucinya seperti itu. Yang kedua, najis mukhaffafah. Apa mukhaffafah itu Bu? Kalau dibilang ada namanya khafifah. Namanya ringan tangan, ringan mulut. Berarti mau main mulut dia. Nah, khafifah apa sih dia? Gubernur mana dia? Khafifah. Artinya khafifah ringan. Di sini ada najis namanya mukhaffafah. Ialah najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan bayi tadi dan anak tadi belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya saja. Ini zaman dulu. Makanya ibu perlu terangin, ini zaman dulu. Zaman sekarang anak bayi baru keluar aja dikasih sapi. Susu sapi dikasih sama bidannya. Ini ada bidan di sini ya? Ada enggak? Ya. Baru lahir, baru ceplok, udah minum susu sapi. Enggak bisa main dengan ini. Kalau zaman dulu, Bu, anak bayi baru lahir dikasih apa? Madu. Ini ada kainan yang lunak, yang lemas, dicocorin madu. Itu Rasulullah ajarannya. Oke, kalau ada yang hamil siap madu. Nanti kalau melahirkan langsung bersih lagi. Kan bayi suka ada kelopak gitu Bu ya. Bersih kalau madu, ntar keluar deh. Ini najis seperti ini, kata Ibu, cara menghilangkannya cukup dengan memercikan air pada benda yang kena najis itu sampai bersih. Tidak usah pakai apa Bu? Tanah lagi, karena ini beda najisnya. Ya, derajatnya beda dengan najis mughal. Mana dasarnya? Sabda Rasulullah SAW, yughsalu min baulil jariyati wa yurasu min baulil ghulam. Barang yang terkena air kencing anak perempuan harus dicuci sedang bila terkena air kencing anak laki-laki cukup dengan mempercikan air padanya. Emang kenapa? Kok sama-sama air kencing? Ibu ya, sama-sama anak, bedanya cuma laki sama perempuan. Kenapa? Perempuan sama laki-laki beda kencing. Maka dulu ada kisah. Ini kisah bukan cerita-cerita semacam sinetron sekarang ya Bu ya. Ini kisah cerita yang betul-betul sangat menarik. Ya. Ada seseorang, dia anak pemimpin di lingkungan situ yang paling sidik, dipercaya. Ini orang tuanya jadi pimpinannya ini luar biasa Bu, jujurnya, benarnya. Tetapi begitu meninggal dunia, anak-anaknya mencium telinganya bau sebelah. Padahal dia juga nyaksiin apa yang dikerjain, apa yang menjadi tugas orang tuanya selalu dikerjain dengan baik. Tetapi begitu meninggal, ada yang kurang enak, anaknya sendiri yang menciumnya. Kemudian Ibu, di satu saat orang lingkungan situ, masyarakat situ bermusyawarah yang bisa jadi pengganti bapaknya siapa? Ditunjuk anaknya. Anaknya nggak mau karena dia tahu begitulah adilnya orang tuanya masih tetap dibuktiin sama Allah.
Bagaimana kayak pemimpin zaman sekarang, ya Bu ya? Itu segitu adilnya. Makanya anaknya nggak mau. Terus itu, ya. Anak itu pura-pura jadi orang yang apa nih? Mbak, nggak waras lah anaknya Bu. Pura-pura begini. Bingung pemerintah situ mau siapa yang mau jadi penggantinya. Udah sepi, ya. Udah hilang mungkin. Bangun lagi, semangat lagi. Coba kita uji lagi. Didatengin orang laki satu, perempuan satu, disuruh pipis di tengah lapang sana. Dipanggil lagi dia ini, yang pura-pura gak waras ya, supaya gak dijadikan pemimpin. Sampai segitunya tuh Bu, di zaman tabiin sampai segitunya dijadiin pemimpin kagak mau. Zaman sekarang orang berebut, jual CM 2M Bu ya, habis tuh duit buat jadi pemimpin. Itu sampai segitunya Bu, panggil dia. Nah yang lagi main apa? Mobil-mobilan dari kulit jeruk. Dipanggil, suruh lihat. Rupanya dia juga emang sejujurnya ya. Suruh lihat. Itu yang tadi pipisnya 2 orang, ada laki ada perempuan. Kita lagi ngomongin nih air kencing perempuan dan laki. Pas dilihat sama dia Ibu, semua orang yang melihat nggak ada yang bisa menerka gitu. Nggak ada. Bingung sama-sama air gitu ya. Sama air pipis. Giliran dia dipanggil, langsung dia. Ini yang laki, ini yang perempuan. Dari apa Bu? Bu? Orang perempuan pipisnya di situ. Air kencingnya di situ. Ada pun laki-laki jauh. Berarti otaknya sehat atau sakit? Sehat. Dari situlah katanya Ibu. Makanya beda anak perempuan dengan anak laki-laki. Ibu punya anak kan? Ibu sering dikencingin sama anak? Sering. Tapi kalau kita lagi nyalinin bajunya nih, lagi nyalinin bajunya nambil kita. Lain perempuan sama laki. Laki kemungkinan masuk mulut kita. Ya Bu ya. Ini sering sampai ke dada-dada, sampai ke BH. Makanya Masya Allah, bersyukur sama Allah dikasih kesempatan panjang umur dulu lagi muda, ibadah udah kelamaan bersihnya. Buka baju semua, mandi semuanya, ntar begitu lagi. Sekarang mandi pakai sabun udah cukup ya Bu ya. Maaf Bu, di rumah Umi gak ada najis, gak ada bocah kecil. Jangankan najis, orang laki juga gak ada di rumah. Ya. Ada cucu tuh yang besok mau keluar dari tazkiyah, dia mau masuk pondok azam. Ya. Ada. Kalau dulu kita Bu pempes gak ada zaman dulu pempes Ibu. Jangan pempes buat anak, buat ibunya juga kalau main pakai apa dah? Anduk-anduk yang udah gak pakai ya Bu ya. Gitu. Jadi Ibu dulu Masya Allah tabarakallah sulitnya luar biasa kita ambil. Sekarang ayo Ibu ngomong-ngomong, Ibu masih muda, Ibu masih gagah dan semua fasilitas cukup. Buat ibadah fasilitas cukup Ibu semua. Dulu Masya Allah tabarakallah Ibu, anak pipis di mana aja, betul Bu? Buka celana di situ basah. Cara membasuh najis di situ juga ada caranya Ibu. Nggak langsung kita lap kering. Dilap kering. Itu masih najis. Kenapa? Ibu dari kamar mandi kakinya basah, itunya kering, nempel ke jalan sendiri. Makanya Umi dulu nggak punya pembantu nyuci. Kenapa? Sebab kalau celana yang bekas kepipisan khusus 1 ember, nggak boleh dicampur dengan yang lain. Yang lain kena najis. Apalagi kalau cuci mau kena, dia khusus sendirian. Kenapa Ibu sekarang dikit-dikit yes jadi masukin udah giling ya Allah. Kenapa Umi ngomong nyuci nggak pakai gituan, nggak pakai mesin cuci, mesin cuci. Umi lihat aja anak Umi sono nyuci pakaian. Ini pakaian apa aja Pak begini pakaian apa? Terus yang pipis
kan pakai pampers nih. Kalau dia bocor, kamu tahu? Saya bilang gitu. Emang pampers ada yang nggak bocor? Dijamin pampers nggak bocor? Ini kita harus tertib masalah ibadah. Jangan sembrono. Pipis yang ada di lantai kita kering, nggak kelihatan. Kaki kita basah dari kamar mandi. Nempel nggak tuh najis? Nempel. Dia harus dilap dulu dengan kain basah. Kalau perlu disiram dulu, ya. Dikupiak lagi, dipel lagi 2 kali. Yang ketiga kalinya pakai kain kering. Ini. Ketiga, najis mutawassithah namanya. Ini sedang, yaitu kotoran seperti kotoran manusia atau binatang, air kencing, nanah, ya Bu ya, darah, bangke. Selain bangke, ikan. Ikan bangke bukan Bu? Bangke. Halal apa haram? Halal. Lah ikan, kamu ikan apa kita mau pengen ikan hidup? Ada ikan emas. Ya, kalau ikan bandeng, ibu habis diangkat dari empan, cuma ke atasnya doang langsung plek Bu. Kalau ibu pengen makan bandeng yang segar-segar, ibunya kesono dulunya. Pengen dibakar, habis diangkat dari empangnya, apinya udah siap. Panggang situ. Ikan semuanya bangke. Tapi halal. Apa lagi Bu? Belarang. Artinya itu apa Ibu yang tidak boleh diapain Bu? Bu. Belarang dan apa? Mayat manusia itu bangke. Tapi dia suci. Maksudnya Ibu bukan najis. Kalau najis kita nggak boleh pegang, betul Bu? Tinggal dimandiin mayat tadi. Siapa yang mandiin? Karena itu najis. Karena yang ngomongin najis kita Ibu ya. Dan najis-najis yang lain selain yang tersebut dalam najis ringan dan berat. A. Najis ainiyah namanya. Apa najis ainiyah Bu? Ainun. Yang kelihatan sama mata. Ya, disebut najis ainiyah, yaitu najis yang bendanya berwujud. Cara mensucikannya dengan menghilangkan zatnya itu terlebih dahulu hingga hilang rasanya, baunya, dan warnanya. Kemudian menyiramnya dengan air sampai bersih. Artinya disebut najis ainiyah. Mata kita masih kelihatan, bendanya dia kelihatan, warnanya masih kelihatan. Ya. Nanti ada najis hukmiyah, ini di sini nanti ada. Ya. Itu najis disebut najis ainiyah. Yang keempat, yang sekarang tadi A ya, sekarang B ya. Yang kedua najis hukmiyah. Itu najis yang tidak berwujud, bendanya seperti bekas kencing Arab yang sudah kering, Ibu ya. Cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada bekas najis. Ini Bu, zaman dulu, ini kita ngomong dulu. Sekarang sih memang udah banyak pampers segala macam, ya. Musolah kita, tempat sholat, apa biasanya gelar? Bukan hambal, tikar. Zaman dulu nggak ada hambal Ibu, bukan orang kaya, tikar. Anak ada yang pipis di situ di ujung tikar, sedangkan tikarnya lebar ke sana kemari kan pakai sholat. Kencing di ujung tikar. Kencing besok kering nggak Bu? Kering. Itu namanya disebut najis hukmiyah. Warnanya nggak kelihatan, kita cium juga baunya kena udah kena angin ya Bu ya, karena kencingnya mungkin sedikit, kena angin. Kemudian ada salah satu orang yang tahu itu. Ingat dia, jangan sholat di situ. Tempo hari pun ada yang pipis di situ. Ternyata kita cium nggak ada baunya, warnanya juga nggak ada, basahnya juga nggak ada. Cukup itu cara mencucinya seperti itu tadi. Paham Ibu? Ya.
cukup dengan mengalirkan air. Nggak perlu dikucok-kucok pakai sabun, apalagi pakai tanah debu kayak mencuci najis mughal, karena itu disebut najis hukumnya aja mata nggak kelihatan. Tadi najis ainiyah memang kelihatan warnanya, ya bentuknya. Ya, yang terakhir keempat, najis yang dapat maafkan. Najis apa yang bisa dimaafkan, Bu? Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti nyamuk, kutu busuk dan sebagainya. Ibu kalau lagi sholat, ibu kenanya ada apa, Ibu? Oh, Ibu dipanggil Ibu. Ibu lagi sholat, ada karang nyamuk di sini. Kita kan nggak betah ya, Bu, ya, nggak enak gitu. Tapi sah sholat Ibu, karena dia tidak mengalir. Atau ada tai cicak, kan suka ada tai cicak gitu. Ibu kebat aja, kirap aja, nggak najis, boleh dipakai sholat. Itu namanya najis yang dapat dimaafkan, nggak mengalir kemana-mana. Ya. Seperti najis yang dapat dimaafkan, ya, antara lain, ya, itu bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti nyamuk, kutu busuk dan sebagainya. Yang kedua, najis yang sedikit sekali. Ada di sini di muka kita, ada tai cicak kan ada sedikit itu. Udah, begitu juga pergi. Iya, jangan jatuh. Dan nggak takutnya ngomong begini. Iya, itu sama nggak mengalir juga. Tapi kalau bajunya basah, ketimbang itu basah nggak? Najis. Yang kering gitu ya. C, nanah atau darah yang keluarnya dari badan kita, kudis, kadang, siwia, bisul, ya, bisul kita sendiri yang belum sembuh. Ibu lagi sholat, ibu nggak ada kata alasan nggak sholat, nggak sholat bikin bisulan, karena nyambung, ya, biar dia bisul. Bukan mungkin takut banget nanti kalau dia pecah gimana, biarin. Itu kan nggak batalin kita, ini, ya. Jika udah tahu kita nggak mempersulit ibadah dan tidak menggampang-gampangkan ibadah urusan Allah, jangan digampang-gampangin, jangan juga dipersulit. Ibu makan ayam, nanya tukang ayam di pasar, Bang ini motongnya bismillah apa enggak? Ada makan ayam cuma hidup. Jadi manusia itu harus pertengahan, jangan terlalu jorok, jangan terlalu kebangetan, Ibu ya. Gitu. Jadi percayain aja kita, bismillah aja. Jadi ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, tapi jangan dipermudah. Jangan juga dipersulit. Yang terakhir deh, debu yang campur najis dan lain-lainnya yang suka ini dihindarkan. Saya pernah terjadi waktu saya tahun 2000 ke Sumatera. BKMT itu mengadakan studi banding ke Lampung, Metro, Palembang, Kota Solo, kemudian Bengkulu. Itu kejadian gempa di Indonesia pertama kali di Bengkulu tahun 1999. 2000-nya saya ke sana. Rumah sakit masih pakai tenda, kayak anak-anak camping gitu di depan rumah sakit. Kenapa rumah sakitnya nggak bisa dibuka pintunya, Bu? Rendes ke dalam. Pasien-pasien di luar. Bahkan saya sudah menjadi agenda nanti di Bengkulu itu tidurnya nggak nyewa hotel. Kenapa? Disiapin sama ketua BKMT Bengkulu rumah besar buat tamu kita dari Bekasi, dari Jakarta, dari pusat Aspia. Ternyata nggak bisa dipakai, Bu. Pintu nggak bisa dibuka. Akhirnya terpaksa kita nyewa hotel lagi di sana. Ini, Bu, kejadiannya ini seperti ini.
banyak pengalaman yang kita ambil. Ilmu ada yang strukturnya di pendidikan, ya Bu ya. Kelas 1, kalau sekarang kan dari apa ini? TK, PAUD ada. Zaman dulu nggak ada PAUD, nggak ada TK Ibu. Ngajinya malam, ngaji pakai lekar. Di rumah Umi ngajak anak-anak lebih dari 100. Ini lekar cakep ini mah. Aduh dari kayu, yang diginiin bocah meleot. Jadi ada ilmu-ilmu yang paling luar biasa, ilmu pengalaman yang langsung. Ada orang nggak tahu ilmunya, ikut kemana-mana, jalan-jalan kemarin ke Pulau sini udah belum ya? Dia orang-orang sholat, dia sholat, tapi orang-orang pipis dulu baru wudhu. Kenyataannya dia wudhu dulu baru pipis. Cakep itu. Ya, ini perlu ilmu. Makanya mudah-mudahan walaupun sedikit masukin untuk peningkatan ibadah kita. Jadi semakin tua semakin baik ibadah kita. Walaupun kita ibadah dari muda, belum tentu ibadah kita itu sebaik itu. Karena harus sesuai dengan ajaran agama. Ya, sampai sini mudah-mudahan kalau ada yang bertanya silakan. Udah jam 5 lewat.